Rudy Yohanes ini terus menghina dan mengganggu Edis TV. Setiap hari dia membuat video, setiap hari dia menghina Edis TV dengan mengatakan bahwa Edis akan menipu kalian. Nah, setelah dia membeli rumah, dia akan menyiapkan tipuan baru. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu masih yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana balas pantunnya si Udin Caikiti versus Rudy Yohanes, ya, yang dimana satu dengan yang lain mereka saling baku hantam, saling buka aib satu dengan yang lain. Nah, bahkan sampai si siapa Udin Caikiti ini mencari remis ini, kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Selamat pagi semuanya. Ya, kali ini saya mengangkat judul Edis TV tetap teguh bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu dikarenakan Edis TV tidak mampu mengerti ketuhanan Yesus sampai hari ini, kawan-kawan, ya. Jadi kawan-kawan yang mengatakan saya tidak suka sama Edis, saya tidak pernah nggak suka sama Edis. Saya suka sama dia. Kenapa? Dia pelawak. Ya, kuliah dua kali DO. Kan lawak itu, kawan. Yang tidak saya suka, kawan, bahwa dia mengaku Kristen, tapi dia tidak percaya Yesus Tuhan. Bahwa dia mengaku apologet, ternyata dia bukan apologet, tapi penghujat. Ya, kawan-kawan jangan lupa tap-tap layar ya, kasih lope-lope. Biar kenapa? Biar siaran kita ini tersebar sama orang, banyak orang tersadarkan. Saya sekarang ini mau menyadarkan banyak orang bahwa kalian membiayai Edis yang SSY itu untuk membalikkan orang Protestan menjadi prosetan, orang Katolik menjadi prosetan. Itu misinya Edis. Bahkan saya dengar ada dia khotbah di gereja kesaksiannya. Harusnya dia bicara firman Tuhan tapi bicara tentang saya, menggosip di gereja. Nanti coba saya ambil video dia. Saya heran kok, makanya dia sudah mulai menyesatkan kan. Gereja itu diajaknya harusnya memberi kesaksian, jadi menggosipi saya. Kalau di dunia maya gini saya menggosipi nggak masalah. Memang ini kan dunia tipu-tipu, dunia maya ini. Termasuk si Edis penipu. Ya, oke. Selamat hari baru sang debater. Ya, katakannya tidak, katakan tidak. Saya senang dengan pengajaran keras. Terima kasih. Ternyata tidak semua orang menghujat saya. Masih ada yang mengatakan Horas Lae, Singayuda. Sukses selalu sang debater. Ya, Niriana. Oke. Dan segala macamnya. Saya ini tidak pernah mau memojokkan Edis. Edis itu yang kebablasan memojokkan saya. Dengan pernyataannya saya memakan donasi Rudy Simamora. Kalau dia tidak memojokkan saya, pernah nggak saya singgung dia negatif? Nggak pernah. Selalu saya singgung dia yang hal-hal positif. Banyak video-videonya ya saya buat kan. Edis hebat, nah kan banyak, tangkap Edis, pantat itu tangkap, nah kan itu kawan. Cuman Edis ini karena dia sudah merasa dia di atas langit, jadi dia merasa sombong. Dia bisa menyentil mata saya begini, matanya saya sentil tekaing-kaing, cengeng, herdernya semua menggonggong ya. Saya bilang Edis itu sampai kiamat pun tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Dulu ketika saya mengorbitkan si Edis untuk pertama sekali, saya ajari dia cara melihat Yesus adalah Tuhan. Makanya sampai hari ini orang yang paling ditakuti si Edis berdebat adalah saya. Dia sudah pernah berdebat dengan Nandar, sudah, dengan siapa lagi, Zuma, sudah,
dengan Ripa sudah, pokoknya dengan semua pendebat dia sudah pernah. Dengan saya dia ketakutan, ketar-ketir. Karena saya yang mendidik dia dulu mengenalkan Yesus adalah Tuhan. Oke. Bagaimana? Apa buktinya Edis tidak mengakui Yesus Tuhan setelah videonya yang kemarin itu? Itu kan udah video lama. Video yang sudah tahun berapa. Begitu mungkin ucapan kalian ya. Saya akan buktikan bahwa Edis sampai kapanpun tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Kemarin dia WA saya, ingat ya. Baru minggu lalu. Dia katakan siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan adalah Wanes. Oke. Sekarang ini pengajaran aja aku buat dulu sebentar ya. Nanti aku bukakan sama putarkan dulu lah video. Jangan itu dulu, ini nih sebentar. Saya bukakan kepada kalian Lukas 2 ayat 37. Coba bilang si Edis, berani nggak dia bicara sama aku Yesus bukan Tuhan? Lukas 2 ya. Lukas 2 ayatnya yang ke-7 37 dikatakan begini. Dan sekarang kok jadi ini sih Lukas 1 ayat 37 Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sudah? Kristus Tuhan di kota Daud. Dia mungkin berkata, oh bahasa aslinya tidak begitu. Begini begini. Tunggu ya. Alkitab Sabda kita buka. Ya. Lukas, raja-raja sebentar. Mana ini? Ini ya Markus, Matius, Markus, Lukas. Lukas 1 ayat 2 yang ke berapa tadi? Ini. Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Coba kita lihat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wah, itu artinya bukan Tuhan tapi Tuan, yakni Kurios katanya. Oke. Ya. Dia mengatakan itu adalah Kurios. Itu bukan Tuhan tapi Tuan. Oke. Akhirnya kita bawa ini. Hari ini telah bagimu juru selamat yaitu Tuhan. Sekarang apakah juru selamatnya berubah? Enggak. Juru selamat bahasa aslinya soterit ya. Berarti yang dikatakan di situ adalah bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tidak ada perubahannya. Kalau kalian buka bahasa itunya, Greknya, bahasa apanya, tetap tidak berubah. Oke? Kalian mau cari apapun juru selamat. Oke? Sekarang kita lihat. Ya. Itu bukan Tuhan kata Syedis, tapi Tuhan. Tuhan itu artinya Lord, my Lord. Atau apa ya, Rajaku atau apa. Oke. Sekarang aku bawa kalian ke Yesaya 43 itu ya, sebentar. Siapa juru? Apakah Tuhan manusia, maksudnya manusia bisa jadi juru selamat? Coba kita buka 43 ayatnya ke-11 juga ya. Ya. Bentar ya. Yesaya 43 ayatnya yang ke-11. Kubacakan aja, nggak usah kubuka. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Wow, kita lihat tulisan aslinya. Oke, kita buka Yesaya. Edis mana tahu membicarakan ketuhanan Yesus, kawan. Aduh, kalau pandai dia kupotong, kerat leherku nih. Suruh dia berdebat sama saya, nggak akan berani. Ya, tampilkan. Akulah Tuhan. Tuhan yang di sini apa? Jehovah. Kalau bahasa aslinya Yehova. Tidak ada juru selamat. Ya. Yasha. Oke. Selain daripada aku. Kan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Jehovah sudah dibilang di sana. Artinya apakah itu merujuk kepada Tuhan? Tuhan seperti apa namanya ya? Contoh saya punya juragan lah. Juragan itu Tuhan saya gitu ya. Tuhan itu contoh pegawai. Kalau di dalam undang-undang apa namanya itu tenaga kerja, dia memiliki majikan atau tuan ya. Itu kawan. Paham ya? Apakah Edis mampu menjalankan? Tidak mampu, kawan. Tidak mampu. Dia berpikir seperti Uclim berpikir, kawan. Makanya aku bilang berhati-hati kalian. Dia bisa menyesatkan kalian. Ya, sekarang kita buktikan Edis paham. Ini nanti kalian bisa lihat ya. Ini video si Edis ya. Dengan seorang wanita, saya nggak tahu ini di mana ya, tapi ini ya.
ini nah Konkols Pangkajene Sidrep itu nama akunnya. Sekarang kita dengarkan saja apa kata Edis Tipu. Oke, Islam atau Kristen? Saya Islam. Ini saya nggak ada maksud buat menjelekin atau apa. Saya cuma pure mau nanya. Saya nggak tahu mau nanya siapa karena teman saya yang Kristen juga nggak bisa jawab. Jadi pertanyaan saya. Nah lihat ya, ini ada seorang Muslim. Dia ingin bertanya saja karena kawan Kristen saya tidak bisa menjawab katanya. Kita dengarkan apa pertanyaan itu. Saya ada baca-baca. Dari 12 murid Yesus yang berjumpa langsung dengan dia, yang saya baca hanya 2 yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama adalah Petrus dan Thomas. Kenapa murid-murid yang lain seperti Yakobus itu yang disebut sebagai saudara Yesus itu tidak mengakui atau tidak menyatakan secara langsung Yesus itu adalah Tuhan? Itu kenapa ya, Bang? Baik, saya akan tampilkan Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Ya, perhatikan kalian baik-baik kawan si penyesat ini. Di awal dia mengambil Yohanes 13 ayat 13. Itu ayat yang sering dipakai orang untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan ya. Perhatikan baik-baik. Saya tidak menghasut kalian, tidak. Tetapi cerdaslah kalian. Sekalipun kalian herder, bolehlah kalian herder. Tetapi janganlah bodoh-bodoh kali menjadi herder. Sekali-sekali kalian herder K9. Ya. Herder apa itu? Yang peliharaan di Amerika itu kan ada polisi punya anjing itu ya. Kan ada itu herder, ada itu K9 kalau nggak salah saya. Setidaknya kalian seperti itu. Dia cerdas, dia tahu membedakan mana marijuana, mana kokain, mana ini segala macam ya. Setidaknya kalian begitu. Jangan kayak herder yang biasa itu, yang liar itu, yang nggak ada otaknya sama sekali, hanya punya kesetiaan. Jangan seperti itu ya. Nah, dia mengambil Yohanes 13 ayat 13. Kita lihat apakah ucapannya. Pertama dia membenarkan. Kayak saksi Jehova kan gitu. Pertama diikutinya, habis itu dibelokkannya. Dengar ya. Tampilkan Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Ini keseluruhan murid-murid ya. Bukan 1 atau 2 seperti yang barusan Anda utarakan. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13. Tapi sebelum ke-13, saya mulai dulu dari ayat yang ke 10 ya. Jangan 10, nanti terlalu ini. 6 aja ya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain daripada membasuh kakinya, karena ia sudah bersih keseluruhannya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, dia mengambil ayat itu sebagai rujukan ya. Karena memang di terjemahan bahasa Indonesia, kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, katamu tepat. Kita dengar ya. Tetapi setelah ini kawan, dibelokkannya dan akan aku jawab. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah basuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepadamu? Nah ini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kata-kata ini mengkonfirmasi bahwa yang menyebutkan Yesus sebagai guru dan Tuhan itu bukan 1-2 orang saja. Nah, lihat ya. Inilah yang dibilang para herder. Kalau Edis bilang, Yesus Tuhan kok katanya. Ya, betul. Karena mereka itu mengambil sepotong dan karena mereka itu hanya untuk membela si Edis Tipu. Kalian juga sudah dengar, saya juga sudah dengar bahwa Edis mengatakan
bahwa Yesus itu adalah Tuhan, diakui, dikatakannya kepada 12 orang murid. Sudah ya. Semua orang bergembira, ore, Hedis mengakui Yesus Tuhan. Tapi lihat setelahnya. Saya tidak bohong, ya. Setelahnya kalian apa yang disampaikan oleh Hedis, bersiaplah kalian. Kita dengar ya. Penyesat begini kawan, menyamar jadi malaikat terang. Pelan-pelan kalian disesatkan. Dengar baik-baik, saya nggak tambah, tidak kurangi. Cuma masalahnya begini, masalahnya. Nah, dia sudah mengatakan kalimat itu memiliki cuman. Kalimat itu memiliki ya, ini kepada herder-herder, setidaknya kalian jadi K9 lah. Jangan herder bola, herder doang. Ya. Setidaknya kalian K9. Dia mengatakan ayat itu pakai cuman. Paham ya? Kita lihat apa cumannya. Ini biar kalian tahu kawan. Dia ini belum pantas menyandang apologet. Dia ini penghujat, bukan apologet. Ilmunya masih cetek. Ini nanti kalian bisa lihat di menit 246 ya. 246. Lihat, dengar ya. Pembaca-pembaca, terutama Anda dan juga orang-orang yang lain tidak mengerti Tuhan itu apa. Karena ini mereka ini nggak pakai bahasa Indonesia. Waktu mereka ngobrol ini pakai bahasa Indonesia nggak? Iya, lihat kan? Mulai jelas, dia katanya ada masalah di situ. Oke? Apa ini kok lepas? Ya. Dia sudah mengakui di situ ada masalah. Kenapa katanya ketika Yesus mengucapkan itu bukan pakai bahasa Indonesia? Kan dungu orang ini kawan. Memang Bible itu bukan ucapan bahasa Indonesia. Itu kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kedunguan saya di sini kawan, perlahan dirubah otak kalian, dirubahnya pikiran kalian. Tidak kepada Yesus sebagai Tuhan lagi, tetapi Yesus sebagai Tuhan. Paham ya, bukan Tuhan tapi Tuhan. Paham? Oke. Sekarang kita lihat baik-baik. Padahal menjelaskannya gampang. Buka Lukas 2 ayat 11. Di situ dikatakan kurios. Oke. Tapi di situ dikatakan juru selamat. Apakah manusia bisa jadi juru selamat? Cari saya ayatnya di Alkitab, takkan kalian temukan. Karena di Yesaya 43 ayat 11, Jehovah sudah mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Paham ya? Kayak gini dulu aku jawab series kawan. Tiba-tiba diserangnya apa? Oh Rudi, menjual anak Batak, menghabiskan bala. Pokoknya dijawabnya nanti buatnya video kayak gini. Gitu kalau berdebat kawan. Ya. Itu baru apologet, dipertahankannya imannya Yesus bukan Tuhan, ku pertahankan imanku Yesus Tuhan. Itu apologet. Paham ya? Lah dia, aku ajak begitu, aku buat PT tentang jalan salib itu kemarin, malah diserangnya pribadiku, terus herder menggonggong. Kan aku bilang herder di sini kebanyakan dungu dan tolol. Dulu yang nonton dia sampai 20.000, sekarang terjun bebas 10.000, 11.000. Hanya itu aja lagi di TikTok. Karena mereka sudah tahu. Di sini memang tidak percaya Yesus Tuhan. Kalaupun diucapkannya di depan orang biar donasi lancar. Karena begitu dia katakan Yesus bukan Tuhan, tidak akan ada yang berdonasi sama dia. Tapi kalau dia WA saya, Yesus bukan Tuhan loh. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan adalah oneness. Sekarang kita lihat bibir licinnya bagaimana mengolah kata ini. Ya, ini. Kalian dengar ya? Kalian dianggapnya bongak semua. Enggak. Iya, anggap bahasa Indonesia. Mereka ketika ngobrol itu pakai bahasa Aram atau bahasa Syria. Aram, bahasa Aram. Di dalam bahasa Aram, murid-murid menyapa Yesus itu dengan kata-kata Maran, Maran Yeshua. Kalau bahasa Maran, Maran Yeshua. Kalau bahasa Jawanya itu Gusti Yesus. Kalau dalam bahasa Inggris, seandainya mereka orang Inggris, maka mereka akan memanggil Yesus dengan kata-kata my Lord. Kalau misalnya mereka orang Arab,
maka murid-murid akan memanggil Yesus dengan kata-kata Robbi. Ini yang tidak dimengerti. Makanya ketika kalian berkata Yesus itu Tuhan, bukan berarti Yesus itu Bapa di surga, tidak. Nah, lihat ya, ciri-ciri sadis kalau mulai menipu, garuk kepala. Saya sudah amati kawan ini kalau buat video, kalau dia udah berhenti dulu mencari kata-kata yang tepat untuk menipu orang, lihat itu dia kan pakai kacamata ya. Coba dibukanya kacamatanya, pasti dia akan kelihatan nipu. Dia mulai garuk kepala, itu ciri-cirinya kawan. Apa yang mau ku bilang ini ya, garuk kepala. Ada yang bilang kamu nggak tahu bahasa asli, aduh. Sejak kapan Injil ditulis dalam bahasa Aram? Tunjukkanlah sama saya. Makanya pakai otak kalian. Karena pada saat itu pusat kebudayaan itu orang-orang Yunani dulu kan ilmuwan-ilmuwan itu kan dari Yunani, cerdik pandai. Sudah. Pusat daripada pemerintahan di situ di Yerusalem, orang berkumpul di Yerusalem. Makanya yang dicatat itu ketika Yesus datang ke Yerusalem. Dia di Nazaret itu catatannya sedikit. Tidak pergi orang ahli-ahli itu ke sana mencatat doh. Makanya ditulis dalam bahasa Yunani. Paham ya? Oke? Terima kasih user. Nah, inilah teknik-teknik iblis. Kan dibilang sekiranya dia bisa menyesatkan orang, dia menyamar jadi malaikat terang. Pertama diakunya Yesus Tuhan. Licik ya. Ya, tetapi di sana ada permasalahan. Berarti si Edis ini mengatakan ketuhanan Yesus itu bermasalah. Nah ini kalian nggak tahu kan? Bermasalah tentang apa? Pahami kalian dulu ini. Kalau kalian sudah paham ini, baru kalian bisa melangkah ke babak berikutnya. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Wah itu bahasa Aram, seolah-olah dia pintar bahasa asli. Aduh, ditantang Sinandar aja bahasa-bahasa asli nggak bisa. Dia hanya tahu sepukul dua pukul, terus carinya. Cara melihatnya gitu kawan. Memang di ayat itu, di Lukas 2 ayat 11 dikatakan kurios. Tapi jangan lupa, di dalam sebelahnya ada dikatakan juru selamat. Maka kita merujuk juru selamat itu siapa? Di dalam Alkitab dikatakan akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Oke? Nah, kita lanjutkan ya. Hebatnya iblis itu begitu digunakan saya di sini dipakai. Sekarang kalian lihat ya. Video terbaru dia dengan si Udin buat orang ini membicarakan saya di gereja, berarti saya ini hebat kali. Sampai harus dibicarakan di ruang mimbar gereja. Sementara aku tidak pernah membicarakan saya di sini di mimbar gereja ya. Malu aku. Oke. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Yesus bukan Bapa di surga. Bapa di surga mengutus Yesus. Bahkan Yesus katakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Iya. Tahu kalian ajaran saksi Jehovah? Saksi Jehovah selalu mengatakan, Bapa lebih besar dari aku. Ini saksi Jehovah. Tapi dia nggak sadar dia saksi Jehovah. Kenapa dia nggak sadar? Karena dia diam-diam mau mempengaruhi semua orang. Kau tanya saksi Jehovah, apakah Yesus Tuhan? Jawab mereka, iya, Yesus itu Tuhan. Tapi bukan Allah. Sama. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku ini iri dengki sama Syedis, enggak. Karena kalian itu hanya golongan herder, bukan herder K9. Paham? Golongan herder yang tidak punya otak, tetapi punya kesetiaan. Kalau K9 dia punya otak dan punya kesetiaan. Ini kan ucapan saksi. Coba kau bertemu sama saksi Jehovah. Kalau kalian yang sudah pernah bertemu sama saksi Jehovah, saya sudah pernah bertemu sama saksi Jehovah. Bahkan dari tahun 86 sampai tahun 92, saya belajar agama sama saksi Jehovah. Gak percaya kalian tanya. Apakah Yesus Tuhan? Iya katanya. Saya kemarin ketemu dan saya rekam kesaksian Edis TV. Walaupun videonya kurang kurang menggigit, tetapi penontonnya sudah belasan ribu yang nonton
video yang saya upload paling ya 20 menit kemarin itu. Saya undang dia ketika 26 Oktober ulang tahun saya seminggu yang sebelumnya, tetapi Edis TV berhalangan, tidak bisa datang tepat waktu. Rudy Yohanes ini terus menghina dan mengganggu Edis TV. Setiap hari dia membuat video, setiap hari dia menghina Edis TV dengan mengatakan bahwa Edis akan menipu kalian. Nah, setelah dia membeli rumah, dia akan menyiapkan tipuan baru kepada kalian, kata dia, bahwa kalian itu akan ditipu Edis TV. Saudara-saudara, semua penonton Edis TV saya yakin sangat tulus murni kok memberikan, dan tidak ada alasan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Edis TV. Apakah rumah itu jadi dibeli? Apakah Edis membelikan mobil? Apakah Edis TV membelikan apa? Itu terserah Edis TV. Mau jadi atau tidak rumah apologet, itu tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu menjadi beban. Kenapa? Karena itu kan hanya sumbang sukarela. Kalau rela ya kasih, kalau suka ya kasih. Kalau nggak rela ya nggak suka. Itu namanya gift-gift yang diberikan ke YouTube, ke TikTok, atau apalah artinya semua ini. Tetapi si Rudy Yohanes ini tidak pernah berhenti untuk membuat onar. Padahal sama-sama Kristen, sama-sama Batak. Kalau bukan karena iri, saya yakin Rudy Yohanes tidak akan melakukan itu. Hanya karena iri. Penonton selama ini adalah penontonnya lebih banyak Edis TV. Bahkan sekali live Edis TV bisa 30.000 orang yang nonton sekaligus dalam satu waktu. Ini yang membuat Rudy Yohanes kalang kabut dan iri kepada Edis TV. Satu, penontonnya lebih banyak ke Edis TV, dan juga gift koin-koin itu ditaburkan ke Edis TV. Sementara Rudy Yohanes makin kepanasan. Ngeri saudara-saudara Rudy Yohanes ini. Dia memberikan alamat Edis TV kepada orang Islam di Amerika ini. Dan dia minta ampun, tidak memiliki hati nurani sama sekali. Nah, orang ini cocoknya tinggal di Australia kalau mau makan lebih banyak lagi, Rudy. Nanti kamu di pemerintah Australia itu, barang siapa yang bisa menunjukkan orang Indonesia yang pendatang tidak jelas statusnya, kamu kasih tahu. Nanti kamu mendapat uang $1.500 Australia. Sama dengan 20 juta rupiah. Hanya menunjukkan misalnya Saifuddin Ibrahim, alamatnya di sini, nomor HP di sini. Nanti polisi akan datang menangkap Saifuddin Ibrahim di Australia, dan Rudy Yohanes akan mendapat uang. Daripada kamu ngomong kayak begitu, belum tentu kamu dapat 100.000 dari omongan, dari videomu itu, Rudy.
Tetapi kalau di Amerika kamu lakukan itu, habis kamu. Woi, Hutagalung, Iskariot. Selamat juga kita ucapkan kepada Rudi Yohanes. Dia sudah menjadi ketua marga baru. Marga itu adalah Iskariot atau Sikariot. Sikariot itu adalah Rudi Yohanes. Maka diikuti oleh Donditan Iskariot, Felix Xiao Iskariot, Irene Handono Iskariot, Kainama Iskariot atau Sikariot. Ini marga baru dan ketuanya adalah Rudi. Terima kasih ya Rudi ya. Kamu sudah diangkat oleh Imam Besar Murtadin Indonesia. Marga baru Rudi adalah Iskariot atau Sikariot. Boleh disebut dua-duanya, Sikariot. Rudi Sikariot. Oke, Rudi Sikariot, Caikiti. Nah, terus kamu bikin video-video untuk Edis. Karena apa? Karena makin banyak kamu fitnah, kamu makin banyak berbicara tentang Edis TV. Ya, Edis TV makin luas, makin banyak yang nonton. Ya, silakan cari-cari video apa orang-orang yang ngomong kepada kamu, video ataupun dinaikin oleh kamu, suruh cerita bohong, silakan. Nah, ini bagus untuk Rudi Iskariot. Nah, demikian muslimin ya. Perseteruan donasi yang berujung saling buka aib satu dengan yang lain ya, berebut donasi. Geli ya, asli lucu kalau sudah Rudi Yohanes ya kan disenggol-senggol terus sama si Udin ya kan, cocok lah tuh. tempayan dapat apa, dapat gayung ya kan, gayung dapat tempayan lah pokoknya. saling baku hantam satu dengan yang lain. Tapi si Udin ini tidak konsisten ya. Tidak konsisten si Udin, jadi kadang ngomongnya belepotan, kontradiksi, dari ucapannya kontradiksi. Kalau kemunafikan demi kemunafikan ya si Udin lah ya, semua orang juga tahu kalau dia ngomong itu banyak bohong ya, bohong. Kalau si Udin ini bohongnya banyak daripada benarnya, bohongnya yang banyak. Dan baku hantamnya diseru, lucu gitu ya. Kalau bagi saya lucu gitu, jadi lucuan saja sama si Udin. Ada yang suruh jangan dikasih nama Udin Caikiti lah katanya ya kan, kasih aja si Udin Ableh katanya. Ada memang si Udin ini juga dulu di Indramayu itu ada yang memanggil Ableh, ada juga yang memanggil Boim, ada yang memanggil Boim, ada yang panggil juga Ableh gitu ya. Nah, sekarang dikasih gelar baru oleh si siapa? Rudi Yohanes, Saifuddin Caikiti. Caikiti itu artinya tukang main perempuan itu, maksudnya itu. Nah, jadi betul juga kalau si Udin tukang main perempuan itu ya memang benar gitu, benar adanya gitu. Semua orang juga tahu itu ya. Kemunafikan demi kemunafikan itu memang ada dari si Udin itu parah itu. Setiap ngomong pun bikin kita tertawa. Kenapa? Nggak masuk akal, ngomongnya belepotan ke sana kemari, ya kan? Entah apa-apa yang dikesakannya. Mungkin dia sendiri tidak tahu apa yang tengah dikesakannya. Lucu memang. Baik, kamu muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rivi Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب